gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwi ngomong di nabi biwi. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Itu Deddy Mulyadi itu kategorinya ini masuk haram. Kalau kita misalnya memilih pemimpin yang syirik gitu kan, kemudian si pemimpin itu akan membawa ke arah kesyirikan lagi kepada masyarakat atau warga, maka memilihnya syirik atau memilih. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Lagi viral nih guys, seorang pria di Garut, Jawa Barat menyebut kalimat gubernur tolol saat sedang membicarakan Kang Deddy Mulyadi di hadapan banyak orang. Sim goreng loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur sadeu Pak Deddy kumaha si Bapak aing? Ya, dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin ulah waka ngatur pamajikan cet perhatikan heula ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah seuceu ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudaniel ieu mah ieu. Sakodak sakedik ceurik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Lamun gubernur menyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwi ngomong di nabi biwi. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Diketahui pria ini adalah seorang pemuka agama dengan nama lengkap Aceng Abdul Mujib. KDM pun rupanya telah mengetahui soal tersebut dan begini respons dari KDM. Saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses. Kenapa Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy? Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar.
Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bungal poe urang nyaritakeun si ieu kafir, si ieu musyrik, si ieu itu, si ieu nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir dia diantep, urang parbut paham di beradil alam beak saya dicarapotan ku batur maneh mah gareu teh parbut paham. Teu angeus-angeus cili salahkeun, cili kafirkeun, cili musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Itu Deddy Mulyadi itu kategorinya ini masuk haram. Kalau kita misalnya memilih pemimpin yang syirik gitu kan, kemudian si pemimpin itu akan membawa ke arah kesyirikan lagi kepada masyarakat atau warga, maka memilihnya syirik atau memilihnya ikut syirik gitu, atau dalam kategori tadi haram. Satu lagi, bukan kacamata agama, kacamata ente. Pak Rijal Fadilah, jangan kau kemudian klaim pandangan ente adalah pandangan agama. Makanya selalu saya katakan, ada agama, ada pandangan orang tentang agama. Ada Al-Quran, ada tafsir orang tentang Al-Quran. Ada Al-Hadith, ada tafsir orang tentang hadith. Itu beda. Yang diomongkan oleh si Rijal Fadilah ini bukan pandangan agama, tetapi pandangan dia yang diklaim seolah pandangan agama. Enggak, saya juga beragama Islam. Pandangan saya kepada Kang Deddy Mulyadi tidak sama seperti Rijal Fadilah. Itu pandangan ente, disandarkan apalagi pada muatan-muatan politik. Kan bajingan. Ini namanya penistaan agama, itu yang kayak gini nih. Mencatut nama agama untuk kepentingan politik, mencatut nama umat Islam padahal untuk kepentingan politik dia dan kelompoknya. Jangan sekali-kali lagi mengklaim atas nama umat, atas nama agama, atas nama masyarakat mayoritas. Enggak. Kalau mayoritas masyarakat Jawa Barat yang muslim khususnya sama pandangannya seperti Anda, maka Kang Deddy Mulyadi tidak akan setinggi sekarang elektabilitasnya. Artinya apa? Ente ini yang keliru. Deddy Mulyadi sebut siapa dalang pemecah belah umat. Saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama. Dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu keinginan. Jadi semua sebenarnya sekolah ya? Rakyat Jabar itu toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah, selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Jadi kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Oh iya. Wah, itu banyaknya begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat kan di profilnya itu kan dulu kan Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti kan. 20-an. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini karena budaya Sunda. Budaya Sunda dong. Cing-cing pakai kancing, secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis.
Setiap hari ditenteng sajadah buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, al-ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah, dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah, kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang didana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar, mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Oh gitu, ya. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah, jadi rumah sakit kelas ASI dan ya sudahlah, penting layanannya semakin baik. Nah, ini bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung-gunung, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Nah, ini baru mantap nih. Ayo share video ini sampai Prabowo nonton.